Halo guys, salam bola buat kalian semuanya dan bertemu lagi di video channel Abed Arios 80. Untuk hari ini di mana aku memberikan 5 mix parlay tanggal 9 dan 10 untuk bulan Agustus 2001. Tapi sebelum itu aku akan membahas pertandingan semalam atau sebelumnya yang sudah dibagikan kepada teman-teman di video channel kemarin. Buat teman-teman yang baru menemukan channel video dan silakan kalian subscribe. Hidupkan loncengnya, like dan komen agar setiap update video terbaru kalian tidak ketinggalan. Dan di sini aku menawarkan buat teman-teman bermain di Liga 188 bagi yang ingin jackpot dan tembus permainan baik di mix parlay bola, togel, bola tangkas ataupun lainnya. Dengan memiliki satu akun kalian sudah bisa bermain di Liga 188. Jikalau kalian kesulitan masuk atau daftar, silakan masuk ke kolom chat di customer service. Nanti dari tim customer service akan bantu teman-teman. Oke, langsung saja menuju prediksi sebelumnya, dan untuk hari ini ada 5 yang gue berikan kepada teman-teman. Oke, tetap stay tune di sini guys. Kemarin ada pertandingan yang gue berikan teman-teman di sini di tanggal 8 dan 9 di Prancis Ligue 1 jam 19 tanggal 8 bulan Agustus, di mana pada laga Prancis skor di Ligue 1-nya ini terjadi, kita sama-sama lihat di layar guys. Antara Rennes versus Lens. Di sini skor imbang 1-1 guys pada laga pertandingan waktu penuh, di mana babak pertama di menit 14 Kamaldeen Sulamena memberikan gol 1-0 buat tim dari Rennes. Dan di sini umpan matang oleh Falavian Tait. Dan di menit 19 gol kembali balasan dari tim Lens, umpan matang oleh Simon Banska oleh gol yang diberikan Seko Fofana. Di menit 36 babak pertama Seko Fofana terkena kartu kuning. Dan menit 55 Diver Machado terkena kartu kuning. Dan berakhir babak pertama dan kedua skor tetap imbang 1-1, di mana penguasaan bola dimenangkan tim dari Rennes 60% dan dari tim Lens 40% untuk penguasaan bola di lapangan. Kemarin kita bermain handicap pur 3/4, over under pur 2/3 untuk win tim Rennes. Sini skornya 3/4-nya kita masuk guys ya. Dan kita lanjut ke pertandingan kedua, di mana kemarin ada Inggris Championship. Di laga Inggris Championship ini yang bertanding antara Coventry City versus Nottingham Forest. Di antara Coventry dengan Nottingham Forest, skor 2-1 di waktu penuh, dan hasilnya di sini babak pertama menit 34 Ben Shift dari Coventry terkena kartu kuning, dan menit 36 umpan matang oleh Brennan Jensen dari tendangan dari Lyle Taylor 1-0 buat Nottingham. Baik, Nottingham Forest ini memberikan gol 1-0 di menit 36 dan pergantian pemain di menit 45. Berakhir babak pertama dan berlanjut di babak kedua di menit 49. Kelly McFadden terkena kartu kuning. Menit 55 Ian Madsen terkena kartu kuning dari tim Coventry.
Dari tim Nottingham, Larry Taylor di menit 58 terkena kartu kuning. Di menit 61 Gustavo Hammer terkena kartu kuning pada laga ini di tim Coventry. Dan menit 81 Victor Gyökeres umpan matang dari Ben Chef memberikan gol, skor menjadi imbang 1-1 di menit 81 ini babak kedua. Dan babak kedua di menit 90 tambah 5 menit di mana ada gol terjadi bagi tim Coventry City lewat pemain Kelly McFadzean. Skor menjadi 2-1 di waktu 2 kali 45 menit ini dan berakhir penguasaan bola hampir diunggulkan pada Coventry City dan Nottingham Forest. Oke, lanjut ke pembahasan ketiga, di mana pembahasan ketiga ada pertandingan Norway Eliteserien. Di Norwegian Eliteserien ini tim yang bermain dari laga ini ada tim bermain Mjøndalen IF versus Tromsø. Bermain di jam 00 tanggal 9. Baik, kita sama-sama lihat di sini, guys. Sorry. Mjøndalen dengan Tromsø skor 2-3 dimenangkan Tromsø, di mana waktu penuh di babak pertama 14 menit pada tim Tromsø sudah terkena kartu kuning yaitu Erik Kitolano. Dan di babak pertama ini ada gol terjadi bagi Tromsø di menit 23 babak pertama. Umpan matang Erik Kitolano kepada Thomas Totland. Skornya di 1-0 buat Tromsø. Lanjut ke 43 menit pergantian pemain dan berakhir babak pertama. Dilanjut babak kedua dari Agus Mikkelsen kepada umpan matang oleh Erik Kitolano di menit 46 babak kedua. Skor menjadi 2-0 bagi Tromsø. Dan menit 59 Nicholas Watstedt di sini memberikan gol bagi tim dari Mjøndalen. Skor menjadi 1-2 dan tim Mjøndalen kembali memberikan gol lewat Ken Havertz Eriksson di menit 65 babak kedua. Skor menjadi 2-2. Dan menit 68 Lasse Nilsson dari pemain Tromsø terkena kartu kuning. Menit 71 Albin Sporong dari tim Mjøndalen IF terkena kartu kuning. Dan menit 90 tambahan Andreas Jensen umpan matang oleh Zacharias Opsahl memberikan gol, skor menjadi 3-2 bagi Tromsø sebagai tim tamu. Baik, di sini pasaran handicap bermain setengah, 2,5 over untuk twinnya Tromsø di sini. Baik, lanjut pertandingan keempat, di mana keempat ini ada Sweden Allsvenskan antara tim Bekenhaken dengan Östersund. Kita langsung saja ke Sweden Allsvenskan. Untuk Swedia Allsvenskan, tim bermain Bekenhaken dengan Östersund bermain jam 21 jam 9 malam. Di sini skor 5-0 dimenangkan telak oleh Bekenhaken. Di mana babak pertama dari pertandingan di waktu penuh ini di menit 20 babak pertama umpan matang oleh Alexander Jeremy Jeff kepada Daleho Iranduts. Skor menjadi 1-0 dan menit 29 pergantian pemain di tim dari Östersund. Dan di sini Häcken baru memenangkan 1 gol pada pertandingan di babak pertama menit 29. Tapi di menit 37 dari Häcken memberikan gol umpan matang oleh Daleho Iranduts kepada Leo Bengtsson. Skor menjadi 2-0.
Dan di menit 40 Sam Mensiro dari Östersund terkena kartu kuning. Menit 44 tim dari Häcken terkena kartu kuning yaitu Daleho Irandas. Dan 45 tambahan Alexander Paetsetas terkena kartu kuning bagi tim dari BK Häcken. Dan berakhirlah di babak 45 tambahan 1 menit ini dengan skor 2-0 dimenangkan bagi tim BK Häcken. Tapi di sini ada lagi gol kembali terjadi bagi BK Häcken di babak kedua. Pada menit 51 Alexander Jeremejev lewat penalti memberikan gol 3-0 buat BK Häcken. Dan menit 55 Leo Bengtsson lewat umpan matang Martin Olausson gol terjadi 4-0. Dan di sini menit 69 Gerald Serral kembali terkena kartu kuning bagi tim Östersund. Dan menit ke-80 umpan matang oleh Benny Traore kepada Tobias Heinz hingga skor 5-0 menit 80 babak kedua. Dan 90 tambah 2 menit dari tim Östersund terkena kartu kuning yaitu Blair Turgott. Dan di sini skor menjadi 5-0 kemenangan bagi BK Häcken, di mana kita bermain handicap per 1 over under tahan 3 over. Winnya BK Häcken untuk pertandingan ini guys. Lanjut pembahasan kelima di laga pertandingan Denmark Super League jam 22 di tanggal 8 Agustus, di mana FC Copenhagen versus Brøndby Bay. Kita langsung saja lihat di layar guys untuk pertandingan ini. Denmark dengan lawannya Copenhagen versus Brøndby Bay. Pada laga pertandingan ini Copenhagen, mana dia nih? Ya, di sini dia. Ya, di waktu penuh skor 4-2 dibanding Copenhagen. Dan di sini terjadi di babak ke-12, di menit 12 maksudnya. Babak pertama Jonas Wind umpan matang oleh Pep Biel. Skor 1-0 buat Copenhagen. Dan menit 26 Tobias memberikan gol dari tim Brøndby Bay, skor 1-1. Dan menit 35 David memberikan gol bagi Copenhagen, skor menjadi 2-1. Menit 37 Seka terkena kartu kuning bagi tim Copenhagen. Dan pemain dari Brøndby Bay terkena kartu kuning di 45 tambahan 3 menit. Tobias Brogrevik. Skor menjadi di sini 2-1 pada akhir babak pertama. Tapi di babak kedua berlanjut, terjadi gol di menit 47 umpan matang oleh Simon Hedlund kepada Sigurd Rested. Skor menjadi 2-2 pada laga di menit 47 babak kedua. Dan menit 53 Christian Kapis terkena kartu kuning dari tim Brøndby Bay. Dan tim Brøndby Bay kembali terkena kartu kuning menit 58 Sigurd Rested. Dan di sini menit 64 Jonas Wind dari tim Copenhagen terkena kartu kuning. Jonas Wind memberikan gol di menit 69 oleh umpan matang Victor Christiansen. Skor menjadi 3-2 pada menit 69. Dan di sini masih unggul pada menit 69 dimenangkan tim dari Copenhagen, tapi di menit 81 kembali memberikan gol bagi Pep Biel, di mana di menit 81 skor menjadi 4-2. Di 85 pergantian pemain dan menit 88 Pep Biel terkena kartu kuning. Dan 90 tambahan 4 menit tidak terjadi gol lagi dan
Skor di sini dimenangkan Copenhagen 4-2 versus Brøndby Bay IF. Pasaran kita bermain pur seperempat, over under pur 2,5 under, win Brøndby Bay IF. Buat teman-teman yang pada mengikuti channel gua, pada kalian yang menang selamat dan semoga kalian gacor buat nanti malam. Dan hari ini 5 yang kuberikan lagi kepada teman-teman. Silahkan kalian pilih dan kalian suka ikuti, kalau tidak suka kalian buang jauh-jauh guys. Oke, langsung saja di tanggal 9 dan 10 pertandingan. Di sini ada pertandingan Swedia Allsvenskan di tanggal 10 buat nanti malam ya, tanggal 10 jam 1. IFK Norrköping versus Kalmar FF di Swedia Allsvenskan. Untuk Swedia Allsvenskan bertanding jam 1. Nah ini dia. Dia Allsvenskan babak 14 bermain di Swedia Östergötland di Stadion Norrköping, Swedia. Di pertandingan babak 14 pada Liga Swedia ini, Norrköping posisi 6 dengan poinnya 20. Kalmar posisi di 8 dengan poinnya 17. Bila mana kita lihat di sini, tim dari Norrköping memenangkan 3 kali, 2 kali kalah. Sedangkan Kalmar memenangkan 1 kali pertandingan, 3 kali kalah, 1 kali seri. Norrköping peringkat ke-7 dalam gol yang dicetak di pertandingan, di mana 1-3 gol melalui lawannya. Dan Norrköping belum terkalahkan oleh Kalmar pada 15 pertemuan terakhir, 11 kali menang, 4 kali seri. Dan Samuel Adebrenro dari tim Norrköping adalah pencetak gol terbanyak selama kompetisi, 7 gol. Peringkat ke-13 dalam gol yang dicetak di pertandingan. Tim dari Kalmar 9 kali gol, memiliki pemilikan rata-rata 60,4%. Dan peringkat ke-9 dalam tembakan ke gawang pertandingan 4,3 tembakan. Dan di sini kita lihat ada pemain cedera, 2 dari tim dari Norrköping, yaitu Nyaman kaki terkilir, Argarius ditangguhkan. Untuk Kalmar ada Nauri ditangguhkan, terkena kartu merah ya. Dan di sini kita lihat pertandingan terakhirnya di Norrköping menang, untuk Kalmar pun menang. 2 kali head to headnya 14 Juni 2020 di Liga Allsvenskan, Norrköping menang 2-1 melawan Kalmar. Dan 15 September 2020 Kalmar ketemu Norrköping, dimenangkan IFK Norrköping 2-0. Baik, di sini kita bermain pasaran handicap pur seperempat, over under 2/4 under, winnya Kalmar. Untuk tim kita winnya Kalmar, over under di 2,14 under, 2/4 under ya, handicapnya seperempat pur seperempat. Lanjut pertandingan kedua, Denmark Super League jam 1 juga, tanggal 10 bulan Agustus. Untuk Denmark Super League kita bermain di sini, tim dari laga ini
di mana FC Nordsjælland versus Odense BK. Bertanding di Super League babak keempat, bermain di Stadion Right to Dream Park Forum Denmark. Di 5 kali laga pertandingan antara North dengan Odense ini, Nordsjælland memenangkan 2 kali pertandingan, 2 kali kalah, 1 kali seri. Untuk Odense 3 kali seri, 1 kali kalah, 1 kali menang. Nordsjælland ada di posisi 6 dengan 4 poin dan Odense ada di posisi 7 dengan 4 poin. Nordsjælland peringkat ke-8 dalam gol yang cetak di pertandingan, 1 gol, sudah dihadiahi tendangan penalti terbanyak musim ini. Memiliki kepemilikan rata-rata 59,9%. Sedangkan Odense peringkat ke-8 dalam gol yang cetak pertandingan, 1,0 gol. Selalu kebobolan dalam 5 laga. Tidak terkalahkan dalam 6 laga tandang. Dan di sini top skornya ada Edman, penyerang. Dan di sini juga kita lihat susunan pemain. Nordsjælland pakai formasi lapangan 3-4-1-2 dan di sini Odense memakai formasi 4-2-3-1. Untuk tabel terakhir permainan, Nordsjælland itu menang, sedangkan Odense itu kalah. Untuk head to headnya 2 kali pertandingan 2020 Odense bertemu Nordsjælland 1-1 skornya. 7 Februari 2021 dimenangkan Odense 2-0. Dan di sini kita bermain pasaran pur seperempat, over under pur 3 over. Winnya Odense BK. Lanjut pertandingan pembahasan ketiga, di mana Liga Portugal Premier jam 3.15 tanggal 10 juga. Di Liga Portugal bermain tim Gil Vicente dengan Boa Vista. Antara Boa Vista dengan Gil ini antara pemainnya di mana pada jam 3.15 Gil bermain di babak pertama dengan Boa Vista di Estádio Cidade de Barcelos, Portugal. Baik 5 kali bertanding, Boa Vista memenangkan pertandingan 2 kali seri, 1 kali kalah. Dan untuk Gil memenangkan 4 kali pertandingan, 1 kali kalah. Poin masih 0 dan untuk Boa Vista dan Gil Vicente juga 0. Di sini Gil Vicente mencetak 6 gol dalam 5 pertandingan terakhir mereka. Sedangkan Boa Vista mencetak 6 gol dalam 5 pertandingan terakhir mereka. Untuk tabel kita lihat di sini posisinya masih 0 dan belum ada nilai untuk kemenangan pertandingan terakhir. Dan di sini 4 kali pertemuan di Premier Liga di Portugal ini, Gil Vicente 0-0 22 September 2019. Boa Vista ketemu Gil 1 Maret 2020 1-0. 6 Februari 2021 Boa Vista ketemu Gil, dimenangkan Gil 2-1 dan 20 Mei Gil ketemu Boa Vista, dimenangkan Boa Vista kembali 2-1. Baik guys, di sini untuk pertandingan di Liga Portugal Primera jam 3.15 tanggal 10 antara Gil Vicente dengan Boa Vista. Kita bermain handicap 3/4 pur 2/4 over. Winnya Boa Vista. Oke guys, itu dari prediksi gua. Ada 3 dan kita lanjut ke 4. Di mana yang keempat ada pertandingan antara Swedia Superettan jam 1 tanggal 10 bulan 8 Agustus ya, antara Norrby
versus Origet. Untuk Swedia Superettan ini, Norby dengan Origet bermain jam 1 atau jam 00 di babak ke-15 pada laga Superettan di Liga Swedia. Norby berada di posisi 3 dengan 27 poin dan posisi 10 Origet di 17 poin. Norby memenangkan 3 kali pertandingan di 5 laga, 2 kali seri, belum pernah terkalahkan untuk 5 kali laga ini. Sedangkan di Origet memenangkan pertandingan 3 kali, 1 kali seri, 1 kali kalah. Norby mencetak 10 gol dalam 5 pertandingan terakhir mereka, sedangkan Origet mencetak 7 gol dalam 5 pertandingan terakhir mereka. Untuk tabel kita lihat di sini, kita mau lihat pertandingan terakhirnya. Norby itu bertemu dalam laga pertandingan seri, sedangkan Origet itu menang untuk 5 kali pertandingan ya. Head to headnya 2 kali bertemu Norby dengan Origet dimenangkan Norby 2021 September. 5 September 2020 Origet ketemu Norby 2-0. Origet unggul di sini. Dan di sini pasaran kita bermain handicap setengah, over under PUR 2/3/4. Winnya Origet untuk laga Swedia Superettan. Lanjut pertandingan ke-5, di mana ke-5 Rusia Premier League. Di pertandingan ini PFC Sochi versus Ural Super Devlos Oblast. Sochi dan Ural bermain di jam 11 malam atau jam 00 atau tengah malam tanggal 10 di Premier League babak ketiga di Stadion Olimpiyskiy Stadion Sochi, Rusia. 5 kali laga Sochi ini di posisi 7 dengan 3 poin, Ural posisi 14 dengan 1 poin. Sedangkan Ural di sini baru memenangkan pertandingan 1 kali, 3 kali kalah, 1 kali draw. Dan Sochi memenangkan pertandingan 3 kali, sedangkan di tim dari Sochi ini kalah 1 kali dan draw 1 kali. Sochi peringkat ke-13 dalam gol yang dicetak pertandingan 1-0. Tidak terkalahkan dalam 4 laga tandang, mencetak 10 gol dalam 5 pertandingan terakhir mereka. Untuk Ural peringkat ke-16 dalam gol yang dicetak di pertandingan, 5 kali gol, belum mencetak gol dalam 2 pertandingan tandang, belum menang laga tandang dalam 11 pertandingan terakhir mereka. Untuk pemain cedera di sini dari Sochi ada 1, Yuspov, cedera tungkai. Sedangkan pemain Ural Gadis Miradov, cedera kenop, Yamel Yanov, cedera punggung. Untuk tabel kita lihat di sini pertandingan terakhirnya Sochi memenangkan pertandingan di urutan ke-7 dan urut 14 Ural seri dalam pertandingan terakhirnya. Dan di sini 31 Agustus 2020 pada head to headnya Sochi ketemu Ural 0-0 dan 29 November 2020 di Premier League Rusia ini Ural menang 1-0 ketemu Sochi. Dan 2021 ini akan bertanding nanti malam jam 00 atau jam 11 malam tanggal 10, di mana handicap kita bermain setengah, over under di PUR 2. Winnya Ural untuk pertandingan ini. Baik guys, itu sudah 5 yang kuberikan kepada teman-teman. Semoga kalian gacor dan JP, dan sampai ketemu lagi di video channel berikutnya bersama Abed Arios 80. Kalau kalian suka ikutin, kalau tidak suka tidak apa-apa guys. Oke, see you, sampai jumpa. Salam bola.